Setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin. Selamat pagi, Pak Nanang. Selamat pagi Mas Dodi, selamat pagi Pak Nanang, semuanya. kita tahu harga emas ini pergerakannya sempit ya untuk pekan ini. Nah, untuk hari ini sendiri pergerakannya kan seperti apa? Iya, kita lihat pergerakan di pasar komoditas khususnya harga emas masih terjebak dalam sebuah range trading 1.800 sampai dengan 1.812 pada akhirnya. Untuk pagi hari ini kita lihat beberapa tekanan yang terjadi pada yield obligasi Amerika yang pada akhirnya berada di di bawah 1,2% ataupun tepatnya berada di 1,1%. Ini sempat memberi sebuah dorongan tersendiri bagi penguatan harga emas pada sesi pedagang pagi hari ini, dan signal ataupun potensi untuk mengalami penguatan lanjutan dalam artian di sini mendekati area resisten pertamanya di 1820 ataupun berpotensi terjadi untuk bergerak di atas 1820. Itu yang terjadi dalam pekan ini, ataupun menjelang data November payroll ataupun data ketenagakerjaan Amerika yang akan kita saksikan ataupun dipublikasikan di Jumat mendatang. Dan ini pun juga kita bisa melihat bahwa sentimen terhadap dolar itu pun sendiri saat ini masih cenderung berlihat kondisi yang ada ketika adaptasi dari pernyataan dari James Bullard akhir pekan kemarin ingin segera melakukan tapering, dan ini pun juga membuat dolar mengalami penguatan. Tapi di satu sisi pernyataan dari Jerome Powell dari rapat kebijakan kemarin belum siap untuk melakukan pengetatan moneter, dan ini pun juga membuat dolar kembali emas sendiri bergerak sempat menguat, tapi dibalikan kembali oleh sentimen dari pejabat anggotanya yaitu James Bullard sendiri dari Jumat kemarin yang membuat kembali harga emas sendiri tertekan pada akhirnya berada di 1820, dan potensi untuk menguat hari ini terjadi, kemungkinan besar terjadi, yaitu potensi mendekati area 1820 dengan serangkaian data ekonomi yang mungkin kita bisa lihat. Ini adalah servis PMI baik dari Eropa, Inggris maupun juga dari Amerika. Ini pun juga akan memberi sebuah potensi penguatan untuk harga emas sendiri. Ditambah lagi kita lihat dari data ADP Employment Change sendiri, ini akan menjadi sebuah patokan awal oleh investor sendiri sebelum dipublikasikan data November payroll yang diumumkan di hari Jumat mendatang, dan potensi hari ini emas akan berpotensi mengalami penguatan. Begitu Mas Dodi. Oke, kalau potensi penguatannya sendiri begitu ya, kalau kita lihat mungkin untuk beberapa hari ke depan, apakah mungkin kembali ke level 2000? Iya, kita lihat potensi untuk mencapai 2000 mungkin cukup jauh ya. Dalam artian kenapa? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh investor sendiri. Serangkaian potensi-potensi yang terjadi di beberapa hari ke depan mungkin akan kita lihat serangkaian kebijakan ekonomi moneter tidak hanya dari The Fed sendiri, tapi bank sentral utama lainnya, baik itu BOE yang akan kita saksikan di esok hari, dan juga kita melihat bagaimana rapat kebijakan dari Bank Sentral New Zealand ataupun Bank Sentral Kanada ataupun bank sentral utama lainnya, dan apakah ini semua akan mendukung sebuah langkah pengetatan, ataupun juga kita lihat faktor sentimen yang terjadi saat ini di tengah pandemi yang masih menjadi kekhawatiran pasar varian Delta, dan ini pun juga menjadi sebuah hadangan sendiri bagi untuk pelaku pasar ataupun pembuat kebijakan untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa untuk memberi sebuah ruang gerak ketika laju inflasi mengalami kenaikan. Kita lihat tenaga kerja mengalami pertumbuhan, tapi di satu sisi kita lihat efek ataupun dampak yang terjadi dari varian Delta tersebut ini mempengaruhi sebuah kebijakan, dan ini pun juga yang membuat harga emas sendiri masih tertatih-tatih dalam artian untuk mengejar area 1900-nya sendiri masih belum cukup kuat. Tinggal melihat beberapa patokan yang mungkin kita bisa melihat di akhir bulan ini ataupun di pekan depan ketika sebuah rapat kebijakan The Fed terjadi sebuah perubahan mendekati akhir tahun. Info yang ada bahwa ada peluang potensi untuk melakukan pengetatan sebelum akhir tahun ataupun juga menjelang awal tahun, dan kemungkinan besar langkah-langkah tersebut pun akan memberi pengaruh terhadap pergerakan harga emas sendiri, dan paling tidak harga emas saat ini tengah menguji area di 1900-nya yang lebih cepat terlebih dahulu di akhir tahun ini. Begitu Mas Dodi. Oke, itu untuk emas. Bagaimana dengan CPO yang kita tahu anjlok juga cukup dalam begitu? Apa analisis Anda? Penyebabnya kenapa? Iya, kita lihat penguatan yang terjadi di bulan yang lalu hampir 14% dari harga CPO juga, dan kita lihat gagal mencapai area 4.525 dari harga CPO sendiri, dan hal ini terkoreksi hingga 4.200, dan itu adalah sebuah hal yang wajar ketika sebuah normally trading transaksi ketika sebuah terjadi lonjakan harga cukup signifikan akan terjadi sebuah ruang koreksi yang terjadi, dan ini profit taking yang terjadi kemungkinan besar akan tertahan pada area 3.860, dan kemungkinan besar potensi saat ini menjadi sebuah area support terdekat adalah di
4.120. Apa yang menjadi faktornya kita lihat, faktor sendiri kita lihat dari CPO sendiri hal yang wajar ketika sebuah peningkatan harga minyak pun juga kita lihat bergerak turun pada sesi perdagangan hari ini. Ditambah lagi juga kita lihat kekhawatiran terhadap harga minyak dunia yang akan adanya penambahan kuota produksi dalam perharinya. Ditambah lagi juga akan ada beberapa negara yang anggota OPEC dan OPEC Plus sendiri siap untuk menaikkan sebuah kuotanya, dan ini pun juga akan memberi pengaruh terhadap harga CPO sendiri. Tepatnya juga harga minyak pun juga saat ini berada mendekati ataupun bisa tembus bergerak di bawah $70 per barrel, dan ini pun juga akan memberi imbas terhadap pergerakan dari harga CPO sendiri. Tambah lagi juga kita melihat efek dari varian Delta ataupun konsumsi terhadap permintaan CPO sendiri sudah saat ini tengah bergerak landai, dan ini pun juga akan menjadi pengaruh terhadap pergerakan dari harga CPO. Nah, tapi CPO sendiri masih layak untuk dibeli, Pak Nanang, dan mungkin kalau yang sudah punya apakah bisa take profit? Oke, saat ini profit taking masih bisa dilakukan. Dari sini bisa take profit, mengambil keuntungan gain yang didapat ketika masih berada di area 4.000. Tapi di satu sisi potensi yang ada saat ini ada ruang gerak bagi CPO sendiri untuk mendekati area 5.000. Tepatnya saat kemarin gagal di 4.500, saat ini ada potensi untuk mendekati area 5.000. Paling tidak kita lihat momentum di akhir tahun ataupun juga kita lihat biasa produktivitas menjelang akhir tahun musim dingin, ataupun juga kita lihat long weekend, dan kemungkinan besar pengaruh juga kita lihat sentimen yang ada apakah masih mempengaruhi sebuah pandemi sendiri untuk pergerakan dari harga CPO. Dan saya melihat potensi untuk kenaikan masih akan berlanjut, dan hari ini profit taking ataupun penurunan terjadi setelah penguatan yang terjadi sebelumnya itu menjadi sebuah hal yang wajar begitu. Oke, bagaimana dengan komoditas lain seperti misalnya coklat atau kopi? Iya, kita lihat untuk coklat dan kopi sendiri saat ini masih cukup dapatnya masih menjadi sebuah alternatif investasi ketika sebuah pilihan dari kopi sendiri ketika kenaikan, dan juga kita lihat dari coklatnya sendiri mengalami penurunan karena produksi dari Brazil, dan juga kita lihat apa yang terjadi di harga kopi sendiri ini masih menjadi sebuah hal yang alternatif pilihan, sebuah produktivitas dan sebuah alternatif pilihan ketika sebuah kondisi yang ada saat ini banyak kembali penerapan. Kalau di kita PPKM, kalau di luar adalah di lockdown sendiri, dan ini pun juga masih menjadi sebuah konsumsi, ada artian kenaikan terhadap harga kopi sendiri ini masih menjadi sebuah investment dalam sebuah kenaikan dari harga sebuah permintaan. Ketika sebuah lockdown itu orang semua ingin ada di rumah ataupun ada di sebuah tempat yang bisa dikatakan nyaman ataupun tenang, dan ini pun juga memberi sebuah meningkatnya permintaan. Di satu sisi ada beberapa faktor yang kurangi sebuah permintaan ketika sebuah lockdown sendiri akan mempengaruhi daya beli ataupun daya serap permintaan terhadap dari produk tersebut. Dan saya menilai bahwa beberapa instrumen kedua produk tersebut masih layak untuk kita bisa manfaatkan sebagai instrumen investasi ketika sebuah langkah ataupun berkurangnya kecemasan pasar terhadap kondisi yang ada saat ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian ataupun buy on weakness ketika terjadi sebuah penurunan di kedua produk tersebut. Baik, terima kasih Pak Nanang atas informasinya, pemirsa. Analis PT Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin.